Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya. Hari ini masuk pertemuan kedua. Ini kita bahas tentang database ya. Kemarin udah kita bahas menggunakan aplikasi Microsoft Access. Sekarang sebelum kita buat di database di Microsoft Access, sekarang kita mengenalkan dulu nih. Jadi jangan asal buat aja, tapi kita harus ngerti dulu teori dasarnya dari membangun sebuah database ya. Ya bisa kamu lihat di sini. Jadi database di sini kita bahas tentang database management system atau DBMS ya. Jadi di sini ada sekumpulan data yang saling berkait. Jadi satu program nanti untuk mengakses data ya. Tadi datanya kan kita buat di akses ya. Kita buat interface juga ya. Nah, kita masih bahas tentang DBMS. Jadi kumpulan data itu disebut sebagai basis data ya, atau disebut database atau sekumpulan file yang saling berkaitan ya. Oke, di sini merupakan sekumpulan informasi mengenai fakta yang disimpan dalam komputer secara sistematik nanti berurutan ya. Nanti kita tentukan jadi sistematik dari misalnya database rumah sakit, ada pasien, ada dokter, segala macam. Ya, jadi tujuan dari DBMS adalah menyimpan dan mencari informasi basis data dengan mudah, cepat, dan efisien. Ya. Jadi dengan sistem basis data nanti didesain untuk mengelola banyak informasi. Ya, contohnya informasi data pasien. Ya, artinya bisa digunakan oleh dokter atau resepsionis atau sebagai rekap medik. Ya. Nah, data kemudian diolah melalui analisa tertentu ya. Oke, hingga berguna untuk mengambil keputusan. Jadi basis data sangat erat kaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti data perusahaan, data bank, data sekolah, universitas dan lain-lain atau rumah sakit ya. Jadi data nanti setelah ditentukan ya atau data tertentu yang dapat diperoleh berhasil pengamatan. Artinya kamu harus mengetahui database yang kamu buat ya. Artinya kalau rumah sakit ya pasti berhubungan dengan data rumah sakit ya. Nanti data kemudian dikumpulkan ya dari hasil pengamatan ya. Kemudian bisa kamu desain dulu ya, artinya sebelum dibangun basis datanya kamu desain dulu, tentukan field-fieldnya atau untuk menangkap data itu apa ya. Oke, jadi nanti data itu nanti digunakan salah satunya untuk tujuan pertama untuk kecepatan kemudahan speed, kedua pasti efisiensi ruang penyimpanan, ketiga akurat ya, keempat ketersediaan atau availability, kemudian kelengkapan, keamanan, politik. Artinya data itu kan tersimpan di satu tempat ya, yang pasti lebih aman ya. Ya, oke. Data lengkap, artinya data sesuai dengan data yang kita inginkan, sesuai dengan perusahaan atau organisasi yang dibuat ya. Oke, berikutnya data bisa digunakan secara bersama. Artinya gini, data itu bisa disimpan satu tempat di server, digunakan oleh banyak klien. Contohnya satu data terpusat di server kemudian bisa digunakan oleh pasien, digunakan oleh dokter, oleh resepsionis ya, atau bagian apotek kan data tersebar. Oke, saat ini kebutuhan informasi pasti sangat cepat atau sangat penting banget ya. Contohnya dalam jadwal tayang bioskop misalnya, atau banyak subscribe di YouTube atau follower ya. Jadi pada era industri 4 sekarang ini memudahkan orang dapat melakukan aktivitas, yaitu mulai dari pesan tiket, belanja, bayar, segala macam. Jadi tanpa sadari semua data informasi yang masuk ke dalam sebuah sistem basis data itu harus disajikan secara cepat. Jadi sistemnya nanti sangat diperlukan menganalisa lebih lanjut mengenai hal apa yang harus diteliti ya dengan teknik-teknik yang tertentu. Jadi untuk sistem basis data dapat mengetahui pada tanggal atau jadwal penerbangan atau segala macam, artinya ditampilkan oleh orangnya. Oke, berikutnya kita bahas tentang skala ukuran. Jadi nilai-nilai dari data nanti bisa ditentukan berdasarkan data nominal, ordinal, di sini ya, misalnya contoh data pasien ya, kemudian ada misalnya ada gaji, itu kan number ya. Berikutnya misalnya data pekerjaan ya, atau jenis kelamin, itu adalah karakter segala macam ya. Oke,
Di sini ada namanya kategori. Ya, ini nggak kita bahas yang ini ya. Kita lanjut aja. Langsung kita bahas tentang model entity relasi. Artinya file-file yang saling berhubung. Dan sebelum kita bahas tentang database kumpulan file yang terhubung atau entity yang tersambung. Jadi untuk model entity relasi memiliki dua komponen utama, yaitu entitas dan relasi. Jadi kedua komponen nanti menerangkan lebih jauh mengenai sejumlah atribut atau properti. Ya, contoh di sini ya. Entitas itu disebut table, bisa juga sebagai file atau entitas. Jadi entitas adalah individu mewakili sebuah objek atau objek yang bisa dibedakan dengan objek lain, misalnya pasien, dokter, obat. Ya, contohnya di sini adalah nama-nama. Ya, contoh ada Winda, Alia, Neni, Nurul, dan ada jenis mobil ya, ada Toyota, Honda, Daihatsu, atau nama-nama makanan ya. Ya, contohnya ada nasi kuning, nasi goreng, segala macam. Nah, itu adalah sebagai data yang akan dimasukkan. Ini contoh adalah sebuah entitas. Ini entitas mahasiswa, contohnya ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada alamat ya. Ini adalah hobi. Jadi sini ada atributnya, ada satu ya, bentar. Ya, jadi atributnya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ya, ini adalah atribut atau field ya. Ini yang diinput adalah datanya, data masukannya. Nah, semua ini ya, semua data ini disebut sebagai entitas ya. Nah, sini adalah inputan entitas mahasiswa atau disebut sebagai table atau juga field ya. Oke, jadi atribut dibagi menjadi 7 jenis, yaitu ada atribut sederhana, ada atribut komposit, ada atribut menilai tunggal, ada atribut menilai banyak, ada atribut harus bernilai atau validatory atribut, kemudian ada atribut nilai nol dan atribut turunan. Jadi beberapa atribut atau field ditunjukkan dalam bentuk bisa kombinasi. Contohnya, contoh ini atribut sederhana ya, adalah atribut atomik. Atribut itu tidak bisa dipecah-pecah lagi. Contohnya adalah jenis kelamin atau jurusan, itu nggak bisa diubah lagi, atau nama juga ya. Jadi atomik nilainya tunggal ya, atau nggak bisa dipecah lagi. Lahir juga, tanggal lahir ya, atau tempat lahir. Oke, berikutnya ada atribut komposit, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, artinya menjadi sub atribut. Contohnya alamat ya. Alamat itu ada nama jalan, nomor rumah, kota ya, itu disebut sebagai komposit. Atau juga nama depan ya. Jadi nama, atribut nama bisa dipecah lagi menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Berikutnya ada atribut menilai tunggal. Contohnya adalah NIM, induk mahasiswa ya. Di sini harus ada nama, ada tanggal lahir ya. Atribut menilai tunggal, atribut yang hanya memiliki maksimal satu nilai setiap datanya. Misalnya NIM ya, nama, kemudian tanggal lahir. Jadi atribut tunggal, sama seperti alamat tadi ya. Berikutnya ada nilai atribut yang nilainya bisa banyak. Contohnya hobi ya, artinya satu orang bisa hobinya lebih dari satu, atau handphone juga ya, ada lebih dari satu, atau disebut atribut bernilai banyak. Berikutnya ada atribut bernilai atau mandatory atribut, yaitu atribut yang harus berisi suatu data. Contohnya NIM, nama siswa, dan alamat ya. Berikutnya atribut nol, atribut yang memiliki nilai. Jadi hal ini nolnya masih kosong. Contohnya hobi mahasiswa ya, untuk entitas mahasiswa. Oke, berikutnya ada atribut turunan, diturunkan dari atribut lainnya ya, artinya turunan ya. Contohnya atribut prestasi ya, diperoleh dari perhitungan nilai. Atau umur ya, didapat dari tanggal lahir ya.
Itu dia. Nah, di sini kamu bisa lihat contohnya, contoh NIM ya, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, hobi. Ya, ini adalah bernilai tunggal, NIM, nama, alamat non mandatory, bisa aja berubah artinya ya. Kemudian bernilai banyak, ini hobi, artinya ada vlogging, masak segala macam. Ya, itu adalah contoh dari beberapa atribut. Oke, berikutnya primary key, yaitu atribut yang dapat membedakan satu dengan yang lain. Ya, contohnya NIM adalah sebagai primary key. Ya. Oke, bisa membaca. Jadi fungsinya adalah membedakan data satu dengan yang lainnya. Ya, kita contohkan tadi penerapan antara entitas ya, tadi dan field ya, atau atribut. Ya, tadi kita buat misalnya kita menggunakan akses di create, berikutnya kita klik table design. Ya, di sini field atau atribut. Tadi kita tanpa masukkan atributnya. Di contohnya di card patient kita buat dokter ya. Kita buat kode dokter. Ini sebagai primary key ya. Tipe datanya saya buat shorttext. Saya buat 12 saja. Kemudian nama, ya, kita buat 5, kemudian 5 ya. Yang itu saya buat alamat, kita ganti ke ukuran filenya ya. Kemudian kita buat sini ya, alamat, kemudian kita bawahnya lagi adalah misalnya dokter spesialis apa gitu ya, spesialis ya. Ini shorttext ya, kita buat 25 aja ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita kasih nama dokter. Ini entitasnya yang tadi sudah kita buat, diganti menjadi sebuah file yaitu table. Jadi dokter itu sebagai entitas atau table atau file ya. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Jadi di sini kita tentukan primary key-nya, yaitu kode dokter kita buat sebagai primary key. Di sini adalah letak primary key, kamu klik ya, dan kamu simpan ya. Oke, nah itu tadi penerapan dari membangun sebuah database. Jadi database tadi sudah dibuat, jadi desain logik, kemudian kamu masukkan ke dalam aplikasi database. Contohnya kita menggunakan akses ya. Nah, ini adalah untuk membangun sebuah tabelnya ya. Kemudian tinggal input datanya, misalnya data pasien. Nah, kamu input misalnya D001, misal namanya misalnya Joko ya. Alamatnya Bogor, spesialis bedah misalnya ya, bedah. Oke, ini bedah, sorry, bedah. Nah, ini adalah data yang dimasukkan. Jadi data, untuk menangkap data dokter, pertama kamu buat atributnya dulu ya. Oke, atribut harus sesuai dengan data yang harus input dari tahap analisa wawancara. Oke, cukup dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.